My gosh, bro. Bro. Bro, sampai mana nih, bro? Bismillahirrahmanirrahim. Alright, saya Arili Hasan daripada Ranting Studio. Oke, hari ini saya ingin coba satu masakan yang... Nah, sekiranya kalian berminat untuk melihat lebih banyak vlog tentang makanan, kerja seharian, dan pelbagai lagi vlog menarik, kalian bisa pergi ke The Pacik Vlog yang ada di link di bawah ini, atau search sahaja The Pacik Vlog dan kalian bisa lihat pelbagai makanan, food, ataupun apa saja yang kita review di dalam sini, termasuklah yang bakal kita upload di IG kita dan juga di TikTok. Jangan lupa untuk follow The Pacik Vlog, guys. Sekarang berbagai konten yang menarik disajikan di sini. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pacik, channel yang memberikan kita ya sesuatu yang sangat luar biasa, yang memberikan kita video-video viral ya, apa saja positif bakal kita sikat terus. Yes guys ya, makasih kepada kalian terus mendukung kita sehingga ke hari ini. Dan untuk kali ini Pacik kita bakal bereaksi tentang seorang ya pelari Indonesia yang mana dia tuntaskan maraton di Sahara ya, Guru Sahara itu Pacik ya. Cuman pakai sandal ya. Tahu nggak berapa jauh? 250 km. Nggak perlu sepatu Pacik. Nggak perlu sepatu, dia cuma pakai sandal doang gitu ya. Nah, itu sangat aduh, apakah aman kayak gitu guys ya? Pakai sandal doang kayak gitu. Udahlah, di Sahara itu panas. Nggak pakai, wah. Ya, tapi kita pengen tahu juga kalau kita pakai sepatu atau nggak pakai sepatu, adakah bahaya? Apakah aman? Ya. Nah, jadi kita harus lihat nih ya. Ini satu sejarah juga nih. 250 km guys. Jauh kali itu guys. Maksudnya dia pergi kemana-mana aja tidak memakai sepatu gitu, hanya pakai sandal. Ya, tak perlu sepatu mahal. Pelari Indonesia ini tuntaskan maraton 250 km di Sahara pakai sandal guys ya. Pergi Sahara pakai sandal. Oh. Ini nama dia Diego Yanuar. Wih, Guys, sandal guys. Oh. Ini legendary ini guys. Tapi kalau dilihat mungkin ada sebabnya juga. Kalau pakai sandal itu lebih mudah di kawasan Sahara membanding menggunakan kasut, gitu ya, menggunakan Tapi sepatu. semua orang pakai sepatu guys. Tapi kalau lihat sandalnya pun bukan kaling-kaling guys sandalnya. Kenapa? Itu kan sandal biasa aja. Nah, lihat sandalnya biasa aja guys. Bukan, maksudnya kalau apa, mungkin lebih mudah menjejakkan kaki di atas nih pasir. Aku tanya kamu kalau jogging atau berlari kayak gitu ya kan, kamu lebih pakai sepatu atau sandal? Ya simple as that lah ya. Mungkin ada sebabnya juga ini. aku masih ingat. Itu maksud aku berarti. Yalah, kita udah biasa memakai sepatu. Tapi mungkin ada sebabnya menggunakan sandal nih guys. Tapi kalau hiking aku lagi selesa menggunakan sandal berbanding sepatu. Sebabnya bahagian kaki di tepinya itu lebih selesa tanpa tergeser gitu. Oh ya? Tergeser apa semua tuh, ini akan luka ataupun kuku tercabut. Jadi mungkin kalau pakai sepatu di kawasan berpasir, pasirnya masuk, jadi geseran itu menyebabkan kaki luka juga. Mungkin. Ada orang kayak gitu lah. Oke, lanjut. Hanya pakai sandal, lari 250 km di Gunung Sahara. No.
Itulah yang dilakukan Diego Yanuar, pelari asal Indonesia yang baru saja menyelesaikan Marathon Disables 2025. Sebuah ajang lari legendaris yang digelar di tengah ganasnya Gunung Lari Sahara legendaris, Maroko. guys. Sudah diadakan sejak 1986, Marathon Disables dikenal sebagai event maraton yang terbilang ekstrim. Dengan total jarak 250 km, terbagi dalam 6 stage dan berlangsung selama 7 hari. 7 hari, Dari tanggal guys. 6 sampai 12 April, Diego Guys, tapi 7 hari guys. Dan dia hanya menggunakan sandal gini. Wah. Wih. Wah. Tapi cantik sandalnya. Brand mana ya? Kita pun jadi Nggak peminat tahu, guys. guys. Diego menghabiskan waktu 40 jam, 44 menit dan finish di urutan ke-297. 40 jam. Ia melewati gurun dengan suhu yang ekstrim, sembari menggendong vest seberat 11 kg. Diego menunjukkan betapa luar biasa potensi kaki kita. Kaki yang sama kita pakai sehari-hari untuk berjalan, ternyata juga bisa menaklukkan berbagai rintangan. Noh, Bahkan, ganasnya gurun Sahara. Hanya pakai sandal. Masanya gunung Sahara tuh guys. Bukannya gunung-gunung yang apa jenis iklim yang lembut gitu seperti kita, Katulistiwa. Tapi ini Sahara guys. Kering dan panas. Wih. Wih. Oh nih, lihat tuh. Ih, lihat sandalnya tuh, guys. Gimana ya? hebat dia nih guys. Orangnya. Gue jatuh cinta sama kesederhanaan Diego Yanuar. olahraga lari. Karena olahraga lari cuma butuh badan lu sebenarnya ya, kayak nggak butuh apa-apa lagi. Aduh. Olahraga lari hanya membutuhkan badan kita guys, tapi badan Nggak kita butuh apa-apa. ini badan kita ini guys. Air aja nggak cukup. Badan kita nih sepertinya nggak butuhkan kita ya gitu ya. Setiap kali pengen berlari badan kita nggak boleh Badan kita respon pengen guys. lari. Pengen lari Badan guys. kita pengen lari dari kaki kita, guys. pengen di atas katil terus guys. Gimana tuh? Iya, kan lari-lari kayak gitu. Ih, badan itu yang nggak mau kita, guys. Nggak mau kamu. Aduh. Itu barefoot running itu kayak perasaan gue punya 2 tangan tambahan. Gue suka stimulasi dari apa yang gue rasain di kaki gue. Dari situ gue kayak mulai ngerasain sensasinya. Begitu gue Merek-merek lari, sepatu kayak juga nggak energinya cari tuh dia nih, dipakai guys. secara aware dan secara sincere gitu, nggak dibuat-buat. Semua merek-merek sandal yang cari dia. Karena lari kayak meditasi gue, kayak nge-shutdown Bayangin ya, pikiran guys ya. gue. Karena bagi aku Hidup kalau gue yang jadi kayak bahagian sandal ini, Iger paling the best ya. Betul. Tapi lihat juga. Lihat orangnya juga. Ya, kepres juga. Kalau kamu pengen berlari guna sandal itu dia aja yang mampu guys. Ya Kita benar juga ya. berlari menggunakan sandal itu. Tapi aku pengen tahu ya, Pak Ci, kalau kita kan nggak pakai sepatu ya kan. Kalau kita lihat di sini itu walaupun dia merasa sensasi di kakinya ya. Jadi akhirnya dia dapat merasakan pakai sandal itu lebih enak berbanding dengan sepatu. Cuman penasaran juga aku nih, kalau nggak pakai sepatu atau sandal itu berbahaya atau enggak itu ya? Karena kan sandal itu halfnya nggak pakai apa-apa gitu ya. Tapi kalau pakai sepatu dia tutup habis lah ya. Betul, cuma membantu untuk apa? Telapak kaki lah Tapak gitu. itu, ya, Tapi di sini supaya enak expose. gitu. Ya. Tapi itu di gurun Sahara, Pak Ci. Oke, lanjut. Iya. Oke, benar. Nah, ini apakah aman dari tanpa sepatu? Mari kita dengar. Saya berlari jogging nggak pakai sepatu, jawabannya tergantung. Ada orang yang boleh, ada orang yang nggak boleh. Mari kita bahas. Apa sih sebenarnya perbedaan lari dengan sepatu dan tanpa sepatu? Jadi sepatu itu mempunyai 2 fungsi utama. Yang pertama adalah melindungi telapak kaki Anda dari benda-benda yang tajam atau barang-barang yang tajam, supaya nggak luka, supaya nggak ketusuk. Fungsi kedua dari sepatu adalah
sepatu itu mengurangi beban yang diterima oleh tubuh dan telapak kaki Anda. Semakin empuk sol sepatunya, semakin sedikit atau semakin rendah beban yang diterima oleh telapak kaki Anda. Semakin keras sepatunya, semakin besar beban yang diterima oleh telapak kaki Anda. Sekarang, apakah beban yang besar itu berarti jelek? Enggak juga, tergantung dari kapasitas seseorang. Ketika seseorang mempunyai kapasitas telapak kaki, kapasitas tubuh yang kuat, yang tinggi, tentu saja beban yang besar nggak masalah. Kalau seseorang punya kapasitas tubuh yang rendah, tentu saja beban yang lebih besar bisa menyebabkan cedera. Contoh, jika Anda sering telanjang kaki, sering melatih telapak kakinya, ini berarti otot telapak kaki Anda kuat, kapasitas Anda tinggi, dan makanya Anda bisa jogging atau bahkan berlari tanpa sepatu. Tapi kalau Anda jarang telanjang kaki, telapak kakinya lemah, sering cedera, tentu saja lari tanpa sepatu tidak Kakimu nih, Baci. karena yang ada malahan makin sakit dan makin cedera. Enggak ya? Nah, jadi sekali lagi, lari telanjang kaki ya boleh-boleh aja, nggak Ayo. masalah, tapi tergantung Bareng-bareng dari telanjang kaki. kapasitas tubuh seseorang. Kalau kapasitas tubuhnya cukup, aman-aman aja. Nah, tapi kalau aku lebih nggak suka pakai sepatu lah sejujurnya, nggak suka pakai sepatu ya. Ya, Tapi lebih maksudnya suka itu guna sandal. sandal. Maksudnya ini sekarang ini apakah aman tanpa sepatu? Ah. Telanjang kakimu, jalan-jalan kayak gitu, bisa nggak? Bisa juga. Ya, kakinya yang panjang, bukan kamu yang panjang ya. Oke. Kalau aku yang telanjang bisa juga. Tapi pakai kasut. Tapi pakai sepatu ya. Pakai Aja. Itu lagi berbahaya itu. Tapi kalau kapasitas tubuhnya nggak cukup, tentu saja berbahaya dan bisa menyebabkan cedera ya. Kalau kapasitas tubuh Anda nggak cukup sekarang, apakah bisa diperkuat? Tentu saja bisa. Caranya gimana? Dengan memulai telanjang kaki. Coba jalan telanjang kaki, bisa ngelatih otot-otot telapak kakinya. Baru lama-lama Anda bisa mulai jogging tanpa sepatu, dan lama-lama Anda bisa progres terus dan lari tanpa sepatu ya. Jadi tentu saja kapasitas tubuh, kapasitas telapak kaki ini bisa bertambah. Anda eventually kalau dilatih bisa berlari tanpa sepatu, tapi harus sabar dan harus dengan programming yang tepat ya. Nah, nanti ada trainingnya, nanti Anda bisa berlari telanjang guys. Kaki. Telanjang kaki. Ya. Salah sih. Telanjang. Berlari telanjang guys. Aduh. Lanjut. Aduh. Apakah The Ethiopian is 28. The two Ah, ini. Moroccans are only 1 kilometer to go now. Wih, Kakak kapal itu kaki guys ya. Tak keras dia begini. wow. Tapi ini orang bilang apa? Gila is being mobbed by admirers when the New sepatu Zealand itu hanyalah alat sebenarnya. Selebihnya adalah mental guys sebenarnya ya. Untuk orang-orang yang kayak gini. Tapi wah. Wih. Dia menjuarai Olimpiade, Pak Ci. Bukannya yang tanpa sepatu nggak apa-apa, nggak. Dia menjuarai. Mungkin beginilah, kalau sepatunya selesa, jadi kita malas pengen berlari. Tapi kalau guna kaki telanjang kayak gini, kita pengen terus berlari. Adakah begitu Iya. guys? Nggak tahu juga. Coba rasain, Pak Ci. Kalau panas tuh pasti kita pengen berlari terus karena panas. Oh, iya Kalau gitu ya. berhenti, nanti terasa panasnya. Gitu ya kan? Oh, gitu ya. Nggak juga. Sebenarnya semakin dia berlari semakin panas, guys. Tapi dia nggak bisa berhenti. Ini kaki yang kuat ini, mentalnya ini. Betul. Dia pengen buktikan pada orang-orang nih, sebenarnya tanpa sepatu juga bisa ngabisin. Wih. Wah, guys ya, 2 jam 15 menit ya. Nah, Betul. jadi guys, ya, ini adalah beberapa tentang satu pencapaian ya, satu orang bilang satu semangat, motivasi yang untuk orang-orang yang ingin mencapai apa saja, yang mana ya tanpa alat, tanpa apapun sebenarnya bisa juga berjaya, berdaya guys ya. Cuma mental itu harus kuat dan juga harus dorong diri itu untuk melakukan apa saja. Ya. Cuma kita ini guys, kalau pengen berlarinya, aku mau sepatu yang brand mahal gitu. Oh, ini sepatu ini baru enak untuk berlari gitu. Tapi udah Iya, dibeli, benar-benar itu. nanti aja. Gitu kan. Dia udah kayak gimana ya? Dia sesuatu yang orang bilang hanya asbab saja sebenarnya.
ya, apapun dari mental kita, ya. Betul. Jadi guys, itu adalah salah satu legendaris lah bagi aku, karena 250 km di Gurun Sahara itu bukan sesuatu yang sangat gampang untuk dilakuin, tapi akhirnya bisa juga, ya. Nah, ini luar biasa ya. Apalagi dia dari Indonesia, itu sangat membanggakan guys ya. Nah, harusnya jauh macam manapun dia mengambil masa selama 7 hari guys ya, untuk menghabiskan tanpa sepatu, tanpa apapunnya, tapi bisa juga ngabisin, dan akhirnya memperoleh kemanisan juga, insya Allah. Dalam kehidupan kita juga kayak gitu guys ya. Betul. Jadi guys, begitu satu kali ini Baci ya. Yes, itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk di-reaksi, just komen dengan link, dan insya Allah kami coba yang terbaik untuk mensajikan video-video Anda. Itu untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum.